Oke, selamat pagi. Wah, hari ini tanggal 19 ya kan. Penentu Jakarta 5 tahun ke depan ada di tangan kita. Oke. Nah, saya mau bahas satu video lucu. Ada satu orang yang mengatasnamakan Jenderal Besar Peta. Wah, kalau kita dengar nama Peta seperti balik pada zaman kemerdekaan dulu ya. Ada namanya tentara peta. Nah, wah, yang lucu dalam video ini nampak sangat jelas mau bergaya politik, mewajibkan Indonesia itu mesti bineka, mesti jaga persatuan. Tapi dari ceramahnya, dari argumennya, dari orasinya malah bikin Indonesia itu akan makin terpecah. Nih video lucunya, dengerin ya. Oke. Panglima Besar Peta, apa pendapat Panglima Besar Peta tentang bahasa Cina di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu bagaimana pendapat Panglima Besar Peta tentang penggunaan bahasa Cina di negeri ini. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, yang cinta akan bahasa Indonesia, yang cinta akan bangsa Indonesia, menghimbau kepada seluruh keturunan Tionghoa di negeri ini yang merasa dirinya warga negara Indonesia agar jangan menggunakan lagi bahasa Cina sebagai bahasa percakapan sehari-hari di negeri ini. Karena bahasa Cina adalah bahasa nasional negara Cina di sana, bukan di sini. Bagi keturunan Tionghoa yang campuran pribumi seperti Cina Medan, Cina Makassar, Cina Jawa, maka pelajarilah bahasa daerah masing-masing dan bahasa Indonesianya. Penekanan, jangan sampai setiap hari banyak anti Cina di negeri ini karena tingkah laku. Kemarin di bandara, Gubernur NTB disebut Indon Tiko. Itu pelecehan di negeri ini. Betul. Mulai hari ini saya katakan, keturunan Tionghoa, jangan lagi kalian berbahasa Cina di negara saya. Betul. Atau kalian kembali ke negaramu. Usir. Gunakan bahasa Indonesia di negeri ini. Dan kepada seluruh bangsa asing yang mencari makan di negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis, dan bahasa asing lainnya. Dan kuingatkan saudaraku keturunan Tionghoa, kalian jangan mengkelaskan diri. Kalian jangan hanya berkelompok, berbaur dengan pribumi yang lainnya, biar mengurangi anti Cina di negeri ini. Penekanan terakhir, wahai saudaraku keturunan Tionghoa di negeri ini, jangan sekali-sekali kalian menggunakan bahasa Cina di negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jika kalian warga negara Indonesia, gunakan bahasa Indonesia itu. Ya, negara Cina, bahasa Cina hanya berlaku di negara Cina sana, bukan di sini. Dan kuingatkan satu hal, kurangi tulisan-tulisan bahasa Cina di negeri ini. Betul. Kita punya bahasa Indonesia. Yang terakhir, saya tidak mau mendengar lagi sok jago di negeri ini, siapapun gak boleh. Kita sebagai warga negara Indonesia pegang teguh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan karena kalian kaya, jangan karena kalian punya uang, kalian seenaknya di negeri ini. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke.
dari rakyat jelata sampai ke pemerintahan pusat. Pesan saya kepada pemerintah, wahai pemerintahku, baik pusat maupun daerah, jangan lebih mengutamakan membela bangsa asing daripada rakyatmu sendiri. Rakyatmu sudah menderita. Sekarang saya ada di Bekasi. Di sini warga, begitu indahnya di Bekasi ini. Tidak boleh ada rasis. Ya. Pendekatan paling terakhir, cukuplah kalian, wahai saudaraku Tionghoa, menghina, memaki pribumi Gubernur NTB. Kalian bilang Indon, Tiko. Tiko artinya anjing atau babi. Kami tidak terima itu. Ini saja. Salam revolusi. Salam revolusi. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, memang teman, kita tinggal di Indonesia, bahasa nasional kita bahasa Indonesia bagus, memang harus diterapin bos, keren ya kan. Kalau mau melarang orang untuk berbahasa asing, jangan cuman orang Cina yang dilarang pakai bahasa Cina. Orang Afrika dilaranglah pakai bahasa Afrika. Orang Iran dilaranglah pakai bahasa Iran. Ya, berarti orang Arab akan dilarang pakai bahasa Arab di Indonesia. Terus kalian melarang pemakaian tulisan Cina di Indonesia. Berarti untuk tulisan Arab pun nggak boleh ada di Indonesia. Itu baru adil namanya. Ya. Berarti kalian pun, maaf saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang beragama Muslim, maaf, saya sekali lagi ngomong maaf. Kalau kalian mengikuti orang bodoh satu ini, jenderal goblok yang satu ini, berarti kalian gak boleh baca ayat Quran pakai bahasa Arab, karena bukan bahasa Indonesia. Berarti kalian mesti baca ayat Quran itu pakai bahasa Indonesia, karena Arab itu bangsa asing, bukan bangsa Indonesia. Berarti semua kitab suci Al-Quran tulisannya mesti dalam bahasa Indonesia. Itu baru adil namanya. Oke. Terus saya mau menggarisbawahi buat hai kamu jenderal goblok, kalau nggak tahu arti bahasa yang namanya Tiko, jangan sembarangan ngomong. Tiko memang itu orang Chinese ngomong kok, mau tahu arti Tiko. Tiko itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Tiko itu adalah pribumi. Bukan seperti yang Anda ngomong, Tiko itu bukan anjing, bukan babi. Ya. Kalau lu mau bilang Tiko itu anjing sama babi, jauh. Babi dalam bahasa Mandarinnya, bahasa Cina itu namanya Cu. Ya. Cu. Ingat tuh ya, jenderal bodoh. Sedangkan kalau anjing dalam bahasa Mandarinnya itu Keo. Itu anjing namanya. Jadi bukan Tiko, jauh banget. Arti Tiko disamakan dengan anjing sama babi. Itu jauh, jenderal bodoh. Jadi kalau Anda nggak tahu arti dalam sebuah bahasa, jangan Anda sengaja mengargumenkan bahasa itu sehingga mengadu domba NKRI ini. Anda kalau mau diadu, Anda bisa masuk penjara, bos. Ingat. Oke. Terus Anda melarang orang untuk berbahasa. Anda siapa? Dari zaman Nusantara, dari Majapahit sampai sekarang Indonesia, bahasa itu sudah ada dari dulu. Lu ngelarang orang Cina pakai bahasa Cina. Kalau dia turis asing datang ke Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia, masa lu paksa dia pakai bahasa Indonesia? Bagaimana dia ngomongnya? Goblok. Nah, itu bego apa pintar? Benar, gunakan bahasa Indonesia untuk kegiatan sehari-hari itu benar.
Tapi kalau tetap untuk satu sama lain, kayak sekarang contoh, kalau orang Jawa ngomong sama orang Jawa ya pakai bahasa Jawa wajar, itu satu etnis. Orang Batak ngomong sama orang Batak ngomong pakai bahasa Batak wajar. Kenapa orang Chinese ngomong sama orang Chinese pakai bahasa daerahnya nggak boleh? Lain ceritanya kalau orang Chinese ketemu orang Jawa, orang Chinese-nya ngomong pakai bahasa Mandarin ke orang Jawa, sebaliknya orang Jawa ngomong ke orang Chinese-nya pakai bahasa Jawa, ya orang nggak ngerti. Pakailah bahasa Indonesia, itu yang benar. Oke, terus yang saya lucu, Anda melarang orang pakai bahasa asing, tapi di akhir kalimat Anda apa? Allahu Akbar. Itu adalah arti dalam bahasa Arab. Jadi Anda sendiri sudah melanggar, bos. Oke, semoga Anda yang mengaku jenderal, tolong celananya pakai yang rapi dulu tuh anak buahnya. Masa pakai rok, pakai sepatu ini jogging, nah baju berantakan, pakai celana aja nggak lurus. Aduh bos, kalau cuman atribut di pasar Senen banyak bos beli. Itu logo-logo jenderal Burung Garuda banyak di pasar Senen. Tongkat apa itu bos? Kalau mau rusak NKRI bukan ini caranya. NKRI kalau dirusak sama lu doang nggak mempan. Yang bisa rusak NKRI adalah Tuhan sendiri yang akan rusak NKRI. Itu pun kalau Tuhan menghendaki. Oke, hidup NKRI, hidup